من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية أبدانه وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguslah kami dengan sehat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah Masjid Mustabiqul Khairat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Maktum karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Baik, pertemuan yang lalu kita bahas tentang peristiwa sedih yang terjadi ketika Nabi berdakwah di luar kota Mekah, yakni berdakwah ke kota Taif. Ketika Nabi berdakwah di kota Taif, kita tahu apa yang terjadi di kota Taif. Nabi tinggal di situ seminggu, kan? Lebih kurang seminggu Nabi di situ. Nah, tapi dakwahnya ditolak oleh penduduk Taif, dan kemuncaknya Nabi diusir dengan lemparan batu oleh anak-anak yang berada di kota Taif atas perintah daripada orang tua mereka untuk melempar kepada Nabi SAW. Maka Nabi sedih kerana tidak ada yang menerima agama Islam. Maka Nabi merasa sangat-sangat berduka sampai Nabi singgah di suatu kebun, jumpa dengan Adas, kan, seorang Nasrani, yang mana Nasrani ini tidak tahu bahawa itu adalah Nabi. Nah, ketika Adas memberikan makanan kepada Nabi, kita tahu peristiwanya, maka Nabi memakan makanan tersebut sambil mengucap kalimat Bismillah. Maka kata Adas, aku tidak pernah mendengar orang di sini mengucapkan kalimat yang indah seperti itu. Maka kata Nabi SAW, ya Adas, kau ni asal orang mana? Kau ni agamanya apa? Maka kata Adas, ana dari Ninawah, dari kota Ninawah, dan ana Nasriun, aku orang Nasrani dari kota Ninawah. Kota Ninawah tu ada di Iraq, dekat dengan Iraq. Maka kata Nabi SAW, oh Ninawah, di situ ada orang soleh yang mana beliau adalah saudara aku, yakni siapa? Apa namanya? Lupa apa namanya? Orang soleh yang ada di Ninawah, Yunus bin Matta. Siapa? Yunus bin Matta, yakni Nabi Yunus alaihi salam. Kata Nabi SAW, beliau adalah Nabi dan aku juga seorang Nabi. Maka ketika mendengar itu, Adas pun langsung cium kaki Rasulullah, tangan Nabi dan kepala Nabi SAW. Nah, lanjut di situ Nabi setelah singgah, Nabi pun berangkat pulang ke Mekah. Tapi sebelum pulang ke Mekah, di antara Mekah dan juga Taif ada satu kawasan yang Nabi singgah bermalam di situ, yakni dekat dengan Nakhlah. Ada satu tempat yang namanya Nakhlah.
di Demah Nakhlah. Nabi berdiam di situ selama beberapa hari sebelum berangkat pulang ke Mekah. Maka di situ Nabi ketika malam Nabi solat tahajud. Nah, ketika itu Nabi membacakan surah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bacaan Nabi itu, bacaan Qur'annya itu didengar oleh para jin, rombongan jin yang sedang lewat. Nah, ya ini Allah sebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Bagaimana ketika Nabi membaca Al-Quran, jin yang sedang melewati tempat tersebut mendengar suara Nabi SAW, maka jin ini pun datang melihat siapa yang membacakan ayat ataupun ayat yang indah, maka didengar oleh segerombolan jin, yakni mereka kemudiannya pulang setelah mendengar, tidak datang jumpa Nabi, tapi langsung pulang ke kaumnya. Bila sampai ke kaumnya, maka ketuanya mengajak untuk kaumnya beriman kepada orang yang baca tadi itu Quran, yakni Rasulullah, dan membenarkan kalimatnya. Maka Allah rakamkan di situ kalimat dengan dakwah jin tadi itu. Sesungguhnya kami mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Maksudnya di sini jin ini beragama apalah Islam, Yahudi dulu. Sebab dia tahu nih kitab yang diturunkan setelah Musa. Jadi mereka dah menganut agama Musa. Maksudnya dah ikut Taurat. Nah, dan mereka lihat ada yang lebih baik daripada Taurat. Maka jin ini kemudiannya memeluk agama itu nanti. Dan Nabi pun tidak tahu jin mendengar Nabi baca Quran, terus mereka pun berdakwah kepada jin-jin mereka, langsung masuk Islam. Ini tak tahu. Bagaimana Nabi tahu? Daripada wahyu surah jin, surah jin. Surah keberapa tu surah jin? Surah ke-72 ayat 1 sampai ayat 15. Allah ceritakan peristiwa tentang yang terjadi itu ketika Nabi bersendirian. Maka kalimat pertamanya kan surah Al-Jin, kalau anda buka, qul uhiya ilayya annahu istama'a farum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yakni Al-Quran. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada, yakni yang Quran yang memberi petunjuk ke jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya dan kami sesekali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma takhadha sahibatan wala walada, dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri dan dia tidak beranak. Wa annahu kana yaqulu safi'una 'ala Allahi syatata, dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Wa anna zananna 'alan tadkhulul insu wal jinnu 'ala Allahi kaziba, sesungguhnya kami mengira bahawa manusia dan jin tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Maka di sini lihat nih, jadi jin ini mendengar suara bacaan Nabi, kemudian mereka berdakwah ke kaum mereka dan kemudian masuk Islam. Boleh nih. Maksudnya di sini setelah peristiwa Taif, sedih apa tidak? Sedih. Tapi setelah itu boleh lihat bagaimana bantuan Allah, pertolongan Allah luar biasa sampai Islam itu menang. Boleh nih, satu peristiwa betul sedih, sangat-sangat sedih. Nabi berada di titik yang paling bawah. Tapi dari situ Nabi tidak berhenti. Kemudian ada kelanjutannya. Kelanjutannya itu semua bantuan Allah. Tibanya pertolongan Allah. Gimana tibanya? Tadi kan jin masuk
masuk Islam. Di situ menunjukkan bahawa apa? Dakwah Nabi bukan untuk kaum manusia sahaja, tapi untuk semua kan yang dibebani, baik yang nampak ataupun tidak dinampak, yang dibebani dengan syariat. Terus peristiwa apa lagi? Nanti ada peristiwa Isra Miraj. Setelah Isra Miraj ada peristiwa Hijrah. Nah, lihat tuh, bantuan Allah datang terus menerus setelah itu. Makanya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Ingat tuh. Jadi setelah waktu sulit pasti ada waktu Allah berikan kemudahan. Itu fitrah. Itu apa? Itu fitrah. Maka saya katakan tadi tuh, kalau Nabi tidak dilempar, awal-awal semuanya dakwah diterima, pasti semuanya senang. Benar nih? Pasti semuanya senang. Maksudnya tak ada tantangan, kan? Story yang story yang endingnya bukan endingnya, maksudnya story yang tak ada, kisah yang tidak ada maksudnya kisah yang kita dengar pun bosan aku dengar. Semua gembira aja terus, semua kabar-kabar baik aja terus. Kan kalau kita nonton pasti ada waktu tegangnya, waktu suspense-nya, baru anda rasa mantap cerita ni, betul. Nah, pasti ada sesuatu. Nah, begitu juga kisah Nabi SAW ketika setelah Taif. Dan lihat nih, ini penting, ini ramai yang tak bahas. Ni setelah ni, bila Nabi kembali ke Mekah, Nabi tidak dapat kembali. Kenapa Nabi tak dapat kembali? Kalau Nabi pulang ke Mekah, pasti akan dibunuh. Pasti akan apa? Dibunuh. Kenapa dibunuh? Kenapa, Pak? Kenapa dibunuh nih? Nabi balik ke kota dia, bukan Nabi pulang pergi ke tempat lain. Nabi nak pulang ke kota Mekah, kan? Nabi nak pulang ke Mekah, tapi kan di Mekah dah standby dah untuk bunuh Nabi SAW. Kenapa boleh terjadi demikian? Lupa nih. Kenapa? Nah, lihat nih, saya lanjutkan kisahnya. Okey, setelah Nabi diusir daripada Taif, Nabi ingin pulang ke Mekah untuk menawarkan Islam, maksudnya kembali lagi berdakwah, kan? Kemudian anaknya, anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah, berkata kepada beliau, bagaimana mungkin engkau menemui mereka kembali ya Rasulullah, maksudnya penduduk Mekah, sedangkan mereka telah mengusirmu. Siapa? Mengusirmu. Dan baginda menjawab, wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang engkau lihat sebagai kemudahan dan jalan keluar. Sesungguhnya Allah akan menolong dinnya dan memenangkan nabinya. Baik. Kenapa Nabi tak berani nak pulang? Ialah dia usir. Selain diusir, diancam bunuh ni. Kenapa boleh orang bunuh Nabi? Apa sebabnya ni? Nabi kehilangan sesuatu. Apa dia? Pamannya. Betul. Maksudnya apa? Nabi kehilangan tempat perlindungan. Yes, Nabi hilang jaminan. Boleh faham ni? Selama ini penduduk Mekah tak berani mengapa-apakan Nabi sebab dijamin oleh pamannya. Siapa? Abu Talib. Jadi Abu Talib memanggil sukunya untuk membela Nabi. Boleh ni? Suku Bani Hashim, suku Bani Abdul Manaf, kan? Semuanya bantu Nabi, membela Nabi, walaupun di kalangan mereka ada yang musyrik. Tapi kalau tetap mereka mengganggu Nabi, pasti akan terjadi perang saudara, yakni perang antara suku. Nah, sekarang Nabi hilang jaminan. Siapa yang akan bagi perlindungan kepada Nabi ini? Kita ialah memang Allah akan bantu, tapi siapa yang akan tolong Nabi sekarang ni?
di kalangan manusia yang akan tolong nih. Sahabat dia tak dapat, sebab sahabat dia semuanya berada di titik yang paling lemah. Sekarang nih kita menentang, beliau nih, menentang penjajah, bukan penjajah, pemerintah Bani Quraisy. Siapa? Bani Quraisy nih. Maka di bawah semua tak berani untuk melawan pemimpin. Maka dengarkan, saya lanjutkan kisahnya. Rasulullah meneruskan perjalanannya menuju ke Mekah hingga ketika sudah mendekat, beliau tinggal di Hira. Di mana? Hira. Serambi mengutus seseorang dari Bani Khuza'ah untuk mendatangi seorang laki-laki pemimpin, Al-Akhnas bin Shuraik, guna meminta suakanya. Meminta apa? Perlindungan. Lalu Al-Akhnas berkata, aku ini sekutumu, maka tak ada seorang pun sekutu akan memberikan suaka. Maksudnya Nabi utus kepada seorang pemimpin suku untuk bantu beri jaminan pada Nabi, perlindungan. Maka Akhnas ni kata, tak, aku ni sekutu Quraisy. Aku ni sekutu Quraisy. Aku tak dapat memberi jaminan kepadamu ya Muhammad. Kemudian Nabi pun hantar utusan jumpa dengan seorang lagi pemimpin suku yang lain, Suhail bin Amru. Suhail bin Amru minta suaka perlindungan dari Bani Amir. Pun Bani Amir pun kata, kami tidak akan memberikan suaka kepadamu ya Muhammad. Dua orang dah tolak. Terus orang ketiga Nabi utus, pemimpin juga. Lalu Nabi mengutus ke orang yang ketiga, Al-Muhim bin Adi. Dia ni musyrik. Dia ni musyrik. Maka ia berkata, baik, aku tolongmu ya Muhammad. Maka langsung Mu'im mengambil senjata, ajak anak-anaknya, kaumnya, dan berkata, pakaikanlah senjata dan jadikanlah kalian pondasi Baitullah. Sesungguhnya aku telah memberikan suaka kepada Muhammad. Dia pun kemudian mengutus seseorang menemui Rasulullah dan mempersilakan menemui dirinya. Lalu Rasulullah pun masuk menemuinya bersama Zaid bin Haritha hingga sampai ke Masjidil Haram. Di situ Al-Muhrim bin Adi sedang berada di atas tunggangannya dan berkata, wahai kaum Quraisy, aku telah memberikan suaka kepada Muhammad, maka janganlah ada di antara kalian yang mengganggunya. Lalu Nabi dibimbing sampai ke Rukun Yamani. Lalu baginda pun menyentuhnya. Kemudian Nabi pun tawaf, solat 2 rakaat, kemudian pulang ke rumahnya. Sementara Al-Mu'im dan anak-anaknya dan juga kaumnya bersiap siaga dengan senjata sampai Nabi selamat masuk ke rumah. Boleh faham ni? Maksudnya Nabi di-escort. Tahu di-escort? Bodyguard. Dijaga sampai Nabi sampai ke masuk selamat ke Mekah, sampai pulang ke rumah. Waktu itu ada riwayat sini, Abu Jahal bertanya kepada Mu'im, hey Mu'im, apakah kau hanya beri suaka atau kau jadi pengikutnya? Maksudnya dah masuk Islam. Maka kata Al-Mu'im, benar, aku beri suaka sahaja. Oh, kalau begitu kami memberikan suaka kepada orang yang engkau memberikan suaka tersebut. Jadi Abu Jahal tidak serang Nabi SAW. Sampaikan Nabi ketika perang Badar. Perang Badar tidak lupakan kebaikan yang dilakukan oleh Al-Mu'im tadi itu. Walaupun dia kafir, apa kata Nabi? Andaikan Mu'im masih hidup waktu perang Badar, kemudian dia berbicara kepada aku untuk menebus tawanan perang, pasti aku akan serahkan semua kepadanya. Jadi Nabi mengenang jasa orang, walaupun orang itu kafir. Baik, saya lanjutkan. Okey, lanjut ya. Terus, nih, dah masuk bulan apa nih? Sekarang Zulkaidah. Nih, kisah ni sekarang. Bulan mana? Nabi dakwah ke Taif bulan Sya'ban pula, Syawal. Lupa lagi ni.
Tahun ke-10 ya, tahun ke-10 ingat bulannya. Nabi pamannya wafat pada bulan Rajab. Khadijah wafat bulan Ramadan. Terus Nabi menikah awal Syawal. Kemudian pertengahan Syawal Nabi berangkat ke kota Taif. Dan Nabi kembali ke Mekah ketika bulan Zulkaidah tahun ke-10. Masih tahun ke-10 nih. Nah, jadi Nabi sekarang ambil pendekatan baru berdakwah. Apa pendekatan barunya? Nabi menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah atau secara perseorangan. Jadi Nabi nawarkan kepada kabilah, suku-suku, langsung Nabi jumpa. Kenapa? Sebab ini dah musim apa? Haji. Kan Zulkaidah. Orang semua berangkat ke Mekah. Maka Nabi gunakan waktu itu untuk menyeru kepada orang-orang yang datang untuk menunaikan haji di Mekah. Jadi Nabi jumpa suku-suku ni, suku-suku yang datang semua ni, Nabi jumpa dan menawarkan mereka Islam. Dan ini cara yang Nabi gunakan, kan? Maka pada bulan Zulkaidah tahun ke-10 bertepatan dengan bulan Juni atau Juli 619 Masihi, Rasulullah kembali ke Mekah dan menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan perseorangan. Semakin dekatnya musim haji, maka orang-orang datang ke Mekah semakin banyak, baik yang berjalan kaki atau menggunakan kenderaan unta yang kurus dari seluruh penjuru jauh untuk melaksanakan ibadah haji serta menyebut nama Allah pada hari yang ditentukan. Rasulullah SAW menggunakan kesempatan ini untuk mendatangi kabilah demi kabilah untuk menawarkan Islam kepada mereka dan mengajak mereka masuk ke dalamnya, sebagaimana beliau pernah lakukan semenjak tahun keempat kenabian. Dan pada tahun ke-10 ini beliau mulai meminta untuk mereka agar menampung, menolong dan melindunginya hingga beliau menyampaikan wahyu Allah. Maka Nabi menawarkan ni. Jadi Nabi menawarkan banyak orang. Di sini disebutkan bahawa di antara kabilah-kabilah yang didatangi oleh Rasulullah adalah Bani Amir, terus Fazarah, Ghassan, Murrah, Bani Hanifah, Bani Sulaim, Bani An-Nasr, Bani Al-Buka, Bani Al-Kindah, Kalab, Al-Haris. Ini banyak ni. Semua suku-suku Nabi datangi. Tapi terima apa tidak? Terima apa tidak suku-suku ni? Tak terima. Contoh, kalau ada 10 suku, mungkin 9 tak terima, mungkin satu ada yang belum terima, cuma hatinya terbuka, tertarik. Nanti kita lihat. Baik, di antaranya Bani Kalb, Bani Hanifah, semua ni nolak ni. Datang jumpa Nabi, Nabi nawarkan, tak ada seorang pun yang terima, tolak. Sampai ke Bani Amir. Bani Amir. Bila sampai ke Bani Amir, Nabi mendakwai mereka dan Nabi menawarkan. Maka salah seorang pemimpinnya berkata, demi Allah, andaikan aku dapat menculik pemuda ini dari tangan Quraisy, tentu orang-orang Arab akan melahapnya. Kemudian dia melanjutkan, apa pendapatmu jika kami berbaiat kepadamu untuk mendukung agamamu, kemudian Allah memenangkan dirimu dalam menghadapi orang-orang yang menentangmu? Apakah kami mempunyai kedudukan sepeninggalanmu? Ya, lihat ni. Dia mau terima Islam, tapi dia beri syarat. Apa syaratnya? Minta jabatan. Maksudnya lihat ni, sama macam kita perangai ni. Sama macam umat zaman sekarang. Jadi bukan niatnya nak masuk kerana Allah, masuk Islam, tapi niatnya minta jabatan. Apa kata dia? Jika nanti kau meninggal, tempatmu nanti kami ganti. Bayangkan, maksudnya dia mau jadi Nabi. Allahu Akbar. Maka kata Nabi,
kedudukan itu terserah kepada Allah. Dia akan menempatkannya sesuai kehendaknya. Maka Buraidah, pemimpin tadi itu kata, apakah kami harus menyerahkan batang leher kami kepada bangsa Arab sepeninggalmu? Kalaupun Allah memenangkanmu, pasti kedudukan itu akan jatuh juga selain kami. Kami tidak membutuhkan agamamu. Maka mereka pun enggan menerima ajakan beliau. Nah, jadi tidak terima. Jadi Bani Amir ni pulang ke kampung, ketemu dengan seorang laki-laki, orang tua, sepuh. Sepuh ini tak berangkat haji sebab tuanya. Maka diceritakan tadi tu, pemimpin tu cerita, tadi aku jumpa seorang pemimpin Quraisy dari Bani Abdul Muttalib menemui kami dan dia mengaku Nabi. Dia mengajak kami agar sudi melindunginya bersama dengannya dan pergi ke negeri kami bersamanya. Maka orang itu meletakkan tangan di kepala dan berkata, wahai Bani Amir, apakah sesuatu milik Bani Amir yang tertinggal? Adakah seseorang mencari barangnya yang hilang demi diri fulan yang ada di tangannya? Itu adalah ucapan keturunan Ismail. Keturunan Ismail. Dan ia adalah suatu kebenaran mana pendapat yang dahulu pernah kalian kemukakan. Maka orang tua ni tahu bahawa yang datang menawarkan Islam itu adalah seorang Nabi keturunan Ismail. Kenapa kalian tolak ajakan dia? Kata orang tua ni. Maka kebanyakan suku tidak menerima Islam. Kebanyakan suku mana? Suku penduduk, kebanyakannya penduduk Mekah. Tapi di sini perseorangan ada yang masuk secara perseorangan. Di antaranya, mungkin nama yang Bapak pernah ingat. Tahu nama ni kalau saya sebutkan? Abu Zar. Siapa? Abu Zar Al-Ghifari. Tahu? Abu Zar, sahabat Nabi. Abu Zar Al-Ghifari. Nah, dia ni perseorangan. Dia terima Islam. Ada lagi Suwaid bin Syamit. Ada Iyas bin Muaz. Ada lagi siapa ni? Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Terus ada Zimat Al-Azzi. Maksudnya perorangan adalah yang masuk Islam. Tapi tetap bilangan mereka ini sedikit. Nah, tidak terlalu banyak. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Dilindungi Allah. Betul. Bismillah. Apa aja bahasa minta terus orang untuk minta perlindungan daripada korupsi supaya bapak sikit-sikit tak minta dengan Allah. Sikit-sikit, oh mana Allah tak tolong aku ni, mana Allah tak tolong aku ni. Boleh faham ni? Allah tolong dengan peran. Boleh faham ni? Orang kafir, ni kafir tadi tu boleh kata, aku tak mau beri perlindungan padamu ya Muhammad, biar kau mati. Tapi orang kafir ni kafir, musyrik, dia musyrik, tapi tetap dia membantu Nabi. Sebab apa tadi? Allah lembutkan. Boleh faham ni? Semua terjadi atas kehendak. Jangan kata Allah tak tolong. Allah tolong dari perantara. Cuma dengan cara yang bukan cara wah luar biasa magic, tidak, dengan cara yang boleh ni nampak seperti masih dalam boleh ni sikit-sikit ajaib. Boleh ni kalau anda terlalu bergantung dengan ajaib, maka nanti akan tertipu dengan Dajjal. Contoh mudah, saya dah sampaikan contoh ni dah dulu dah. Apa dia? Awan. Apakah Bapak harus menunggu awan itu berbentuk kalimat Allah baru percaya, wah Allah Maha Besar? Bapak harus nunggu dulu ada kalimat lafaz Allah dulu di langit. Awan tu berbentuk lafaz Allah, langsung wah
ajaib, maha besarnya Allah. Apakah gitu? Kalau tiba-tiba ada labang salib, gimana? Nah, apakah Allah tidak berkuasa? Kalau orang yang ulil albab, orang yang berfikir, dia kata apa? Awan, pembentukan awan itu saja dah menunjukkan kekuasaan. Tak harus berbentuk sesuatu. Boleh nih, awan yang terbentuk itu saja dah, itu kuasa. Boleh tahu nih? Bukan something miracle has to happen. Bukan. Sama juga, sering bapak nih, saya sering tegur jemaah. Bila banjir, tsunami, apa? Tsunami ke gempa ke apa yang terjadi musibah, satu kota itu hancur, kampung sisi kanan, rumah-rumah hancur, masjid tak hancur. Langsung Anda kata, wah Allah berkuasa, lihat kehebatan, rumah Allah terjaga. Benar atau tidak kalimat itu? Coba bayangkan, di situ juga kalau ada gereja yang diselamatkan oleh Allah, apakah Anda kata, oh Islam tak kuat lah, Kristian lebih kuat nih, gereja kami selamat daripada banjir? Apakah Anda nak berkata begitu? Boleh nih? Boleh bang? Jangan terlalu fikirkan miracle, keajaiban, tidak. Kalau orang yang terlalu mikirkan demikian, nanti mudah dia akan ikut Dajjal, mudah sekali. Dajjal tunjuk sikit, langsung percaya, wah inilah Tuhan kami. Makanya disuruh kita fikir. Jelas? Makanya peristiwa Nabi ini tidak perlu langsung Allah turun. Bisa langsung turun Allah. Allah ubah hati semuanya penduduk Quraisy masuk Islam. Mudah bagi tidak? Bagi Allah. Mudah apa tidak? Allah rubah hati Abu Jahal. Allah rubah hati Abu Lahab. Mudah? Mudah, sebentar, sekelip mata Allah bola hati mereka, langsung semua masuk Islam. Tapi tidak, Allah ingin melihat ke sungguh. Boleh nih, bukan semua bergantung kepada Allah. Sebelum Anda tawakal, Anda berusaha. Maka jangan salah dengan kalimat tawakal itu mesti sebagai orang Islam kita bertawakal. Tapi sebelum tawakal harus ikhtiar, berusaha. Kan tahu kan kisah diikat unta tu? Kan? Sahabat Nabi datang solat, tapi untanya tak diikat, dibiarkan. Orang nanya, bro, ikatlah unta. Oh, aku tawakal pada Allah, unta aku tak akan apa-apa, Allah jaga. Pergi solat, balik solat, keluar solat, hilang unta. Dia teriak dia, mana untaku, mana untaku? Nabi tanya, apa dia ni? Kenapa dia terjerit? Ya Rasulullah, untanya hilang. Apakah untanya hilang setelah diikat? Ya Rasulullah, tak, dia tak ikat untanya. Patutlah kata Nabi. Tawakal itu harus ikhtiar. Ikhtiar itu kau mengikat, lepas itu bertawakal. Sama juga bapak motor, takkan bapak tinggalkan kunci di motor. Oh, di rumah Allah ni, Allah jaga, tak ada curi. Pertama orang akan curi, situlah dia kan. Boleh faham ni? Ni ikhtiar dulu baru tawakal. Allah ingin melihat kesungguh. Maka Nabi berikhtiar. Ikhtiar Nabi nanya pada pemuka-pemuka Quraisy yang boleh bantu Nabi. Di situ Allah turunkan pertolongan. Boleh faham ni? Nah, itu caranya. Supaya apa ni? Supaya kita merasa kisah sirah ini ada berlaku dalam hidup. Boleh faham ni? Boleh anda ambil untuk diri kita. Kalau semuanya magic, maka itu hanya berlaku kepada Rasulullah. Boleh nih, dari sudut manusiawi kita lihat, Nabi juga seorang manusia, ada perasaannya, ada sedihnya, ada nangisnya. Nah, supaya kita pun merasa yang sama. Nah, itu sebabnya kenapa tidak langsung Allah turunkan bantuan secara langsung. Nah, dan perang Badar, apakah malaikat turun setiap perang? Nah, nanti kita belajar. Semua perang Nabi bukan semuanya turunnya malaikat. Malaikat turun hanya sekali dalam perang Badar. Setelah itu semuanya sahabat yang membantu untuk memenangkan peperangan dengan strateginya Nabi SAW, dengan taktiknya, baru menang.
Maksud itu namanya ikhtiar. Pertolongan Nabi Allah berikan pertolongan sekali. Apa dia? Ketika perang Badar nanti bilangan umat Islam cuma 300 lawan 1000. Malaikat turun berapa? 3.000 atau 5.000, nanti kita lihat secara spesifik, saya lupa. Tapi ribuan turun. Itu sekali saja Allah berikan bantuan supaya Nabi ini kuat dalam berdakwah. Allah ingin menangkan. Sekali Allah tolong dalam perang Badar, setelahnya Allah tolong apa tidak? Perang Uhud tidak, kalah. Nah, kenapa? Atas kelalaian manusia juga, tak ikut perintah Nabi, tamak, hawa nafsu kan. Nah, jadi Allah tarik balik pertolongan, jadi Allah tak berikan kemenangan. Jadi itu dia caranya. Semuanya ada up and down, bergantung dengan iman masing-masing. Baik, ada pertanyaan lain? Ya Bu, ada pertanyaan Bu yang mau ditanyakan? Ada? Tak ada? Ada ke tak ada nih? Nah, terus tambahan sedikit. Nah, kita keluar topik sebentar sedikit. Nah, tak lama lagi masuk bulan bulan Zulhijjah. Apa keistimewaan bulan Zulhijjah? Selain ibadah haji, selain ibadah kurban? Puasa. Selain puasa? Selain bersedekah? Ada satu yang orang sering lupa. Ini sunnah yang dilupakan. Selain puasa, puasa berapa kali puasa? Yes, betul. Takbir. Kan 10 hari terbaik. 10 hari terbaik Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 hari terbaik, kan? Makanya Allah sebut dalam Quran wal fajr walayalin ashar, kan? Demi waktu subuh dan juga demi yang 10 ini apa? Maka ulama tafsir kata, ada yang kata 10 terakhir Ramadan, ada yang kata 10 awal Muharram, ada yang kata 10 hari pertama Zulhijjah. Di antara tiga ini pendapat yang kuat 10 hari pertama Zulhijjah. Maksudnya hari yang sangat istimewa. Dan sahabat Nabi selain mereka puasa betul. Puasanya yang afdal dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ke 9? 10? Betul. 1 sampai 9. Ini afdal. Maksudnya bapak berterus-terus dari tanggal 1 sampai tanggal 9 berpuasa. Itu puasa terbaik, yang afdal. Tapi kalau tak mampu, bolehlah 3 hari ke 4 hari ke, selama tanggal 1 sampai tanggal 9. Ataupun paling tidak Anda puasa sehari, yakni tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Okey? Ini pertama. Yang kedua, yang dilupakan tadi, takbir. Ramai di kalangan kita takbirnya itu hanya malam Lebaran. Betul? Itu betul. Itu takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan solat. Takbir mutlak maksudnya. Takbir mutlak, takbir malam Lebaran sampai solat Idul Adha atau Idul Fitri. Ada takbir muqayyad. Takbir yang terikat dengan solat. Maksudnya selama solat di hari-hari dari Idul Adha dan hari Tasyrik, maka kita disunnahkan bertakbir setelah solat sampai tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar. Yang dimaksudkan tadi itu, para sahabat mereka bertakbir mulai dari tanggal 1. Tanggal 1 mereka bertakbir. Takbir di sini bukan suruh bapak macam kita sini. Bukan macam yang kita biasa takbir Allahu Akbar Allah, bukan nada lagu, bukan.
takbir dalam bentuk zikir. Apa? Tahu zikir? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus? La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dah. Itu diulang-ulang oleh sahabat. Boleh nih? Jadi perbanyakkan takbir sepanjang dari tanggal 1 sampai nanti tanggal 13 Zulhijjah. Jadi awal tuh takbir seperti zikir tadi tuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Diulang-ulang terus. Itu perbanyakkan selama di bulan Zulhijjah. Ini perbuatan yang kita sudah tinggalkan. Sebenarnya ini sunnah. Sahabat di masjid, di pasar, di mana-mana mereka pergi ngongkrong. Bahasa kita ngongkrong lah ya. Nah, duduk di mana-mana mereka bertakbir. Nah, ini dilakukan. Ini jangan dihilangkan. Oke? Terus yang berkorban, tahulah yang berkorban tahulah. Dia tak boleh apa? Dilarang untuk mencabut semua bulu yang di badan. Baik rambut, apa lagi? Bulu tangan, bulu kaki, bulu ketiak, semuanya. Tak boleh dipotong, dicukur, dicabut, apa lagi? Digunting. Semuanya yang berkurban dari tanggal 1 sampai tanggal tanggal 10 atau tanggal disembelih haiwannya? Tanggal kita sembelih haiwan kurban. Ini berlaku kepada yang berkurban keluarganya. Contoh suami kurban, istri harus tahan potong rambut, potong kuku. Yang berkorban, maksudnya yang nama yang disebut tuh. Namanya. Ya, namanya. Maka kalau Pak Asep sahaja yang tidak boleh memotong kuku dan rambut. Istrinya, anaknya boleh. Oke, ini peraturannya. Kenapa? Sebabnya. Ialah sunnah tahu. Oke. Selain saksi, satu lagi. Saksi betul, saksi bahwa Anda berkurban. Lagi. Sebelum tu gunting dulu. Apa dia? Sebab supaya keseluruhan tubuh kita diampuni dosanya. Hadis Nabi SAW, ketika haiwan kurban disembelih, waktu itu dosa semua orang itu diampuni. Takut pada bulu satu itu ada dosa yang masih terlekat. Kalau tercabut, maka itu tidak diampuni oleh Allah. Maka itu asbabnya, salah satu asbabnya kenapa orang yang sahibul kurban tidak boleh memotong kuku atau rambut. Kalau gugur sendiri tak apa? Bapak buat gini kan, tiba-tiba ada rambut. Boleh? Tapi jangan kalau gugur sendiri tidak apa. Itu tidak sengaja. Apa sikat rambut tiba-tiba tertarik rambut satu. Itu dimaafkan. Dan yang lain, tapi jangan sampai kalau dah cabut nih batal lah kurban aku, tidak ada kaitannya. Pahala tadi itu, pahala tidak dapat. Oke, ada pertanyaan lain tentang kurban? Ada? Saya sudah tahu dah Bapak semua dah. Orangnya dan hewannya juga jangan digunting masuk. Haiwannya jangan dicukur. Maksudnya ada dua pendapat gitu kan. Ada hewan juga. Terus? Juga. Kita nak berkorban kepada Allah, harus yang terbaik apa tidak? Terbaik itu gimana rupanya? Haruslah pastikan dia ini bersih apa tidak, mandi, takkan tak mandi berbulan-bulan. Kan dibersihkan, maksudnya bersih supaya nanti di hari pemotongan dia dalam keadaan sehat wal afiat. Dia sehat nih. Nah, maka tak ada masalah soal potong rambut kurban haiwan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang kata manusianya tak ada kaitan dengan haiwannya.
Tak ada kaitan dengan haiwannya. Ada yang lain? Sini apa? Unta ke? Unta sini. Unta Pak? Sekali-sekala unta lah. Ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak ini itu akad Akad? penyerahan ucapan ini? Oh, ketika kita nak beri duit uang untuk pembelian haiwan kurban. Merupakan syarat utama benar Hmm. sebagai sunnahnya atau wajib itu untuk menyampaikan penyerahan tadi. Okey, yang pertama tu niat sebelum kita masuk tanggal 1. Ketika tanggal 1 dah niat kita nak berkorban tahun ini. Dan ketika kita akad itu tidak ada bacaan khusus. Tak ada bacaan khusus. Cuma kita juga berniat, Pak, saya titipkan uang ini untuk pembelian haiwan kurban saya. Apa? Itu saja. Kan? Yang penting itu adalah ketika sembelih itu yang penting. Niatnya harus benar. Apa niatnya, pahalanya kepada siapa lagi? Itu yang paling penting. Pahala itu nak diberikan pada siapa? Waktu pemotongan. Jadi sahibul kurban fokus pada hari pemotongan. Yang akad yang harus benar itu yang panitianya. Apa? Panitianya yang paling penting nih. Akadnya harus benar. Dah saya sampaikan dulu kan. Harus ada termasuk biaya-biaya yang lain. Betul? Contoh kalau harga kambing 3 juta ditaikkan jadi 3,2 ke 3,3, 3,5. Bila orang nanya, apa yang lebih ni Pak? Lebih ni untuk operasional, beli kantong, pasang tenda. Ini dia untuk konsumsi panitia, beli alat-alat apa-apalah itu dia. Dan takmir harus sampaikan pada sahibul kurban, Pak, jika wangnya lebih mau diapakan? Boleh ni? Wangnya tersisa. Contoh, harga kambing 3 juta, tapi ternyata di lapangan 2 juta. Ada sisa 1 juta. 1 juta itu harus diapakan? Masuk kantong. Masuk apa Bu? Masuk kantong. Kalau fikih harus kembalikan uang itu kepada sahibul kurban. Maka saya katakan tadi, akad itu penting. Akad itu apa dia? Minta keikhlasan sahibul kurban. Pak, jika ada uang sisanya gimana nih? Oh, saya ikhlas, silakan dipakai. Waktu itu duit itu boleh masuk khas masjid, boleh dipakai untuk yang lain. Boleh nih? Yang penting minta keikhlasan daripada sahibul kurban. Kalau kurang kurang gimana? Bapak keluarkan duit sendiri. Gimana? Minta dengan sahibul, Pak, ternyata terlebih nih, minta tambah 100 lagi. Maka sahibul kurban tidak boleh beralasan. Kalau dia nak berkorban, dia harus berikan. Sebab dia menanggung sepenuhnya. Jadi yang penting Pak tadi, niat ketika masuk Zulhijjah. Terus niat ketika penyembelihan, itu paling penting. Ya Allah, aku berkorban tahun ini atas nama aku dan keluargaku, dan pahalanya kepada siapa-siapa yang Bapak inginkan. Almarhumah, keluarga, orang tua aku, ataupun kepada nenek moyang aku, terserah. Pahala ya dikongsikan. Tapi nama yang disebut, nama sahibul kurban. Almarhumah atau yang masih hidup? Bu, yang hidup ke yang meninggal? Saya kurban atas nama almarhumah. Boleh? Kecuali ada wasiat. Boleh apa tidak? Sah apa tidak? Kalau ini perbedaan dalam mazhab. Kalau mazhab Syafi'i yang anut Syafi'i, dengar baik-baik, Syafi'i tidak sah.
Syafi'i kata tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab Syafi'i tidak menerima apapun, bukan, apapun amalan atas nama si mati. Imam Syafi'i tak terima. Imam Syafi'i kata, bila mati anak Adam, dia ikut hadis tu. Bila mati anak Adam, terputus semua amalannya kecuali 3. Apa yang 3? Amal jariah, amal sedekah. Terus yang ketiga, ilmu yang bermanfaat, dan satu lagi, doa anak yang soleh. Boleh ni? Tak bisa saya sedekahkan pahala bacaan Quran saya pada almarhumah. Ikut Imam Syafi'i tidak sampai. Sama juga dengan kurban, tidak boleh berkorban atas nama orang yang meninggal. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Ada yang letak Ustaz? Ada yang letak ni dia mengikut mazhab yang lain. Hambali, Hanafi, Maliki kata boleh. Sama macam kita sedekah pahala bacaan Quran. Yasin, Al-Fatihah, kita sedekahkan itu. Pahala sampai apa tidak pada si mati? Sampai ikut 3 mazhab. Kalau mazhab Syafi'i tidak. Kecuali ada wasiat. Nah, sebelum aku mati ni, tolong nanti kalau aku meninggal, kau tolong sembelih kurban atas nama aku. Itu baru wasiat. Ataupun orang tua bernazar. Apa? Pernah nazar nih, tapi tidak sempat. Maka kita anaknya yang dah meninggal orang tua kita, boleh tunaikan nazar itu. Yang lain, tapi kalau nazar, wasiat, boleh dimakan dagingnya? Tak boleh. Sedekahkan semuanya. Jelas? Jadi lebih baik, saran saya untuk keluar khilaf, lebih baik kita berkorban atas nama orang yang masih hidup. Sebab ikut Nabi tidak pernah berkorban atas nama Khadijah, tak pernah atas nama Hamzah. Nabi kata apa? Ini dari Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Boleh ni? Jadi pahala boleh dikongsikan, tapi nama yang disebut cuma yang masih hidup. Jelas? Ini betul kan ya? Jelas? Jangan salah. Jadi pahala boleh. Pahala ni ya Allah aku kirim kepada orang tua aku dah meninggal, pamanku, siapa-siapa dan kerabatku, boleh. Berapa pun boleh, tak ada batas. Pahala boleh. Tapi yang disebutkan nama yang hidup satu orang. Okey? Ada yang lain? Ya. Sekarang ini kan panitia kurban ini kan rata-rata masjid kan. Mereka itu motong katakanlah di masjid. Dan juga menggunakan air masjid, terus menggunakan barang-barang masjid. Yes, listrik dan sebagainya. Halaman masjid semua. Betul. Ini kan tak boleh, Ustaz. Betul. Bagaimana ini, Ustaz? Nah, maka saya katakan tadi harus dibayar. Nanti kan tagihan tu naik tu. Tagihan tu naik. Yang bayar apa? Betul, itulah betul. Jadi saya katakan tadi, ritual kurban itu bukan masjid yang lakukan. Maka dana masjid tak boleh dipakai. Ini acara individu minta bantuan masjid. Jadi kita guna fasilitas masjid. Maka kalau kita guna fasilitas orang, harus kita ganti. Maka airnya, terus listriknya, nanti bila naik tagihan tu, berapa yang naik itu diambil dari kos operasional dari itu. Dari mana? Operasional yang diambil daripada sahibul kurban. Kalau kurang, minta dengan sahibul, Pak untuk bayar airnya, minta sikit nambah 20.000 per orang, contoh. Itu harus, jangan pakai duit masjid, haram. Kenapa haram? Sebab ini bukan acara masjid. Kita cuma guna fasilitas masjid. Dan pastikan tempatnya bersih. Itu penting tuh. Jangan ada sedikit pun kotoran, sebab mengotori halaman masjid. Tak boleh. Harus terjaga. Ini dia. Ini harus penting. Ini betul kata Bapak tadi.
Tidak boleh menggunakan. Kalau gunakan harus diganti. Oke, ada yang lain, Bu? Ada yang mau nanya? Iya, Bu? Ada? Tak ada? Terus panitia nih, Ustaz. Apalagi panitia? Terakhir. Apa sebenarnya jatahnya itu berapa, Ustaz? Kadang-kadang mereka ini yang paling banyak. Kadang-kadang Panitia ini tak ada jatah. Tak ada jatah. Panitia tak dapat satu pun. Yang dia dapat sebagai orang awam. Semua dapat. Kalau di jemaah sini semua dapat, dia pun termasuk jemaah dapat satu. Hadiah. Sebagai hadiah. Boleh? Kalau dia termasuk orang miskin, dia dapat sedekah. Udah. Tak ada panitia dua kantong. Tak ada. Ni untuk yang ada kalau panitianya sahibul. Kalau panitianya sendiri langsung sahibul kurbannya. Dia boleh ambil sesuka hati dia. Sebab sahibul kurban tak ada batas. Terserah dia berapa dia nak. Tidak ada batas. Tak ada batas. Itu sunnah, sepertiga sunnah. Kalau sahibul kurban nak ambil 2/3 boleh? Boleh. Sunnah, boleh kan? Sunnah. Satu untuk dimakan, satu untuk disedekahkan, satu untuk dihadiahkan. Ini sunnah, tapi tak wajib. Tak bisa bapak kata, wajib sepertiga. Tidak ada istilahnya sewajib. Itu terserah pada sahibul kurban. Itu milik dia. Kalau dia kata, Pak, saya nak semua dagingnya, bapak kena berikan. Tak bisa bapak kata, saya tak boleh nih sepertiga. Tapi sunnahnya kan berbagi. Berbagi tadi tu, sepertiga ambil. Itu caranya. Tapi tidak ada istilah wajib, tidak. Ya, Bu? Perlu disampaikan? Tidak perlu. Kalau contoh ni, itu hak sahibul kurban. Langsung Pak yang bantu tadi dah, silalah diambil 3 kantong. Itu boleh, terserah pada ibu. Tidak perlu disampaikan, maksudnya tidak perlu diakatkan. Itu langsung ikut kerelahan hati, kemauan sahibul kurban. Itu boleh. Boleh langsung saja. Itu langsung dari sahibul kurban. Boleh. Jelas? Jadi utamakan sahibul kurban dulu. Jangan bapak berikan sahibul kurban yang terakhir. Boleh bang nih? Yang pertama sahibul kurban disampaikan. Pak mau apa nih requestnya? Mau tanduk? Mau apa? Mau ekor? Boleh nih? Minta request. Tunaikan hajat siapa? Sahibul. Apa yang dia mau. Bukan bapak beri suka hati bapak. Harus bapak nanya dia. Bapak mau bahagian mana? Sebab dia sahibul kurban. Nah, kalau semua minta kepala gimana? 7. Bagi 7. Nah, kalau semua minta hati, dibagi tadi, dibagi 7. Itu caranya. Jangan langsung hati seorang kasih 6 tak dapat. Dia harus dibahagikan. Kalau semua minta, disesuaikan. Maka tunaikan dulu panitia harus tunaikan permintaan sahibul kurban. Sisanya itu baru diagihkan. Bukan wajib, sunnah. Sunnah. ada yang Ustaz itu dia ada posting di Wajib begini. Perempuan dapat 5 kilo. Yang perempuan, jadi banyak yang ikut ni kan. Dapat 5 kilo, terus dapat 2 kilo lagi. Terus katakanlah diberikan ke tetangganya. Iya. Nggak bisa sampai 5 kilo. Biasanya kan 3 kilo kan. Iya. Yang perempuan tu, Kilo itu kan itu karena ukuran untuk kita mudah kira sebenarnya. Tidak ada batasnya harus nih. Kita ukurlah kalau sapinya 70 kilo dibagi kan 3. Kalau dia minta, Pak saya minta semuanya, bapak harus kasih, tak boleh protes. Yalah kali. Tahun depan bapak potong sendirilah dia. Betul. Nah, taklah kejam sangat semua dia nak ambil. Tapi mana tahu dia nak agihkan sendiri keluarga dia. Bisa jadi kan? Maka bapak tak boleh protes. Ni saya dengar sampai berentam, bertumbuk takmir dengan sahibul kurban.
Gara-gara dia kata wajib sepertiga, wajib. Saya kata bodoh bapak. Tak ada sepertiga, dia kata. Itu sunnah sebaiknya yang bergantung pada sohibul kurban sebenarnya. Terpulang berapa dia nak. Nah, kita kan tugas diamanahkan, diwakilkan. Itu aja. Sip, oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafalah subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.